Halo guys, selamat datang kembali di channel Indorekor, channelnya para pecinta balap motor kasta tertinggi di dunia. Buat kalian yang baru join, jangan lupa like, subscribe, serta nyalakan tanda loncengnya agar bisa mendapatkan informasi terkini dan terlengkap seputar berita MotoGP. Pembalap Gresini Racing, Marc Marquez tidak mau euforia berlebih usai meraih hasil mengesankan pada dua seri beruntun di awal musim 2024. Marquez berhasil mencetak 2 kali podium saat finish di tempat kedua pada balapan seri Spanyol dan Perancis. Pembalap Cervira Spanyol itu makin menunjukkan penampilan meyakinkan di atas Desmosedici GP23. Tampaknya hanya tinggal menunggu waktu saja kapan Marquez bisa meraih kemenangan perdana bareng Ducati. Marquez dapat pertanyaan apakah dia akan mendapat kemenangan pertamanya pada seri ke-6 MotoGP di sirkuit Catalunya, Barcelona. Namun, dia merasa kurang yakin bisa meraih kemenangan pada GP Catalunya yang akan digelar 24 sampai ke 26 Mei 2024 nanti. Pasalnya, dia belum pernah mengaspal di sirkuit tersebut dengan motor Ducati. Tidak di Montmeló, saya berani mengatakan bahwa itu tidak akan terjadi karena berdasarkan sejarah MotoGP, itu adalah sirkuit terburuk untuk mencobanya, ucap Marc Marquez. Meskipun Marquez sudah pernah meraih 2 kemenangan pada lintasan sepanjang 4,6 km itu saat bareng Repsol Honda pada 2014 dan 2019, namun optimisme tetap ditunjukkan Marquez bahwa dia akan meraih kemenangan bersama Ducati pada musim ini. Tapi kita lihat saja nanti bagaimana motor ini. Saya enggak mengesampingkan apapun secara pengetahuan. Mulai sekarang, jika kami terus bekerja seperti yang kami lakukan hingga saat ini, saya yakin kemenangan pertama akan datang. Tapi saya nggak ingin terobsesi dengan itu, ujar Marquez. Marc Marquez mengatakan, untuk meraih kemenangan dirinya harus tampil sempurna. Terutama untuk bisa mengalahkan 2 pembalap yang sudah lebih lama mengendarai motor Ducati, Francesco Bagnaia dan Jorge Martin. Masalahnya adalah kemenangan pertama itu bisa saja datang. Tapi untuk bertarung dengan kedua pembalap ini, Anda harus sempurna di semua area, ujar Marquez. Meskipun begitu, Marquez merasa senang dengan beradaptasi cepat yang dilakukannya sebagai pembalap baru Ducati. Marquez mengungkapkan kembali menikmati balapan. Yang paling membuat saya tenang, Anda dapat melihatnya di wajah saya adalah bahwa saya sedang bersenang-senang. Anda hanya perlu melihat orang-orang untuk mengetahui dengan cepat apakah Anda bersenang-senang atau menderita. Tahun ini adalah relaksasi kami bersenang-senang. Pada hari Sabtu, kami berada di posisi ke-13. Apa yang kami lakukan? Kami tidak boleh membuat masalah. Kami tahu bahwa itu bisa saja terjadi di beberapa Grand Prix dan itu akan terjadi lebih sering karena ada hal kecil. Detail yang di MotoGP membuat Anda kehilangan 6 posisi sekaligus dengan hanya 2/10. Tahun ini sangat dinikmati dan saya bersenang-senang, pungkas Marc Marquez. Marco Bezzecchi gagal mengulangi kemenangannya di MotoGP Prancis 2024 karena kecelakaan, pembalap tim Pertamina VR46 Racing. Tim itu bilang, kecelakaan terjadi karena kesalahannya. Murni Bezzecchi berhasil meraih kemenangan keduanya di kelas utama dalam balapan utama di sirkuit Bugatti, Le Mans, pada MotoGP 2023. Namun sayang, balapannya berakhir di awal. Pada balapan di Prancis kemarin, pembalap Italia itu tersungkur pada lap keempat dan terpaksa menyaksikan balapan yang dimenangkan oleh Jorge Martin itu dari pit. Sehari sebelumnya Bezzecchi mengalami nasib sial saat sprint gara-gara jatuh di tikungan 9. Meski mampu bertahan di posisi kedua sampai lap ke-10, tentu Bezzecchi berharap nasibnya akan lebih baik dalam balapan utama di sedikit Bugatti itu karena start dari baris kedua. Akan tetapi, nyatanya pembalap 25 tahun itu malah terlempar ke posisi ke-9 setelah start karena mengalami wheelie. Dan itu menjadi awal dari kesialannya di MotoGP Prancis. Saya mengalami wheelie pada awalnya yang menyebabkan saya kehilangan beberapa posisi. Saya mendapati diri saya berada di tengah-tengah barisan dan itu buruk bagi saya, kata Bezzecchi. Lebih lanjut pembalap motor bernomor 72 itu menjelaskan bagaimana kecelakaan itu terjadi. Menurutnya, roda depan motor Ducati Desmosedici 23 yang dipacunya tergelincir saat hendak menyalip Bastianini.
Pada titik balapan saya lebih cepat dari dia. Saya sempat menyalipnya sebentar, tapi dia membalas di tikungan 6. Dia melebar dan saya ingin mencoba melakukan manuver menyalip. Saat saya berakselerasi, roda depan tergelincir, jelas murid terdaftar itu. Bezzecchi mengungkapkan, kecelakaan itu terjadi karena kesalahannya sendiri. Namun dia sangat menyesal karena sebenarnya motornya punya kecepatan untuk finish di posisi 5 besar. Itu hanya terjadi setelah karena kesalahan dalam cara membalap saya. Kami menganalisis datanya sejak musim ini. Motor kami cenderung understeer dan masalah ini sudah kami atasi sejak tes pertama. Padahal finish di posisi 5 teratas mungkin saja terjadi. Saya kira saya tidak punya kecepatan untuk mengimbangi para pelari terdepan, tapi mungkin untuk menyusul Bastianini dan Vinales, pungkas Marco Bezzecchi. Pembalap Gresini Racing Marc Marquez benar-benar sedang jadi sorotan seiring penampilannya pada GP Prancis lalu. Marquez tengah menjadi buah bibir karena tampil heroik dalam sesi sprint dan balapan utama di Prancis, akhir pekan kemarin. Turun di sirkuit Le Mans, pembalap Spanyol itu membuktikan diri masih pantas diperhitungkan usai masa suram di Honda. Dua epic comeback diciptakan Marquez di atas motor Ducati Desmosedici 23 setelah start dari posisi ke-13. Marquez menyudahi sesi sprint dan balapan utama MotoGP Prancis 2024 di Le Mans berada di urutan 2. Salah satu aksi peraih 8 gelar juara dunia itu yang mengesankan adalah saat menyalip Francesco Bagnaia. Pembalap andalan tim pabrikan Ducati itu harus puas finish di tempat ketiga karena kelengahannya di lap terakhir. Penampilan Marquez sepanjang gelaran MotoGP Prancis 2024 kemarin mampu mengundang perhatian Marco Lucinelli. Pria yang pernah dinobatkan sebagai legenda MotoGP itu benar-benar menikmati perform yang disuguhkan Marquez di lintasan. Marc Marquez di posisi kedua ini membuat saya menikmatinya, kata Marco Lucinelli. Pada kesempatan yang sama, Lucinelli sama sekali nggak menyangka masih ada pihak yang memandang miring Marquez, dengan rasa benci yang dimiliki. Pihak-pihak itu enggan mengakui pencapaian dan perform gemilang pembalap 31 tahun itu. Tidak ya, hal itu benar-benar membuat peraih gelar juara dunia 500cc81 ini geleng-geleng kepala. Saya tidak mengerti kebencian terhadap Marc Marquez dan enggak melihat bakat yang dimilikinya atau dalam hal apapun. Tidak mengakuinya adalah tindakan yang bodoh, tambah Lucinelli. Tidak bisa dipungkiri bahwa setelah era Valentino Rossi kelar, Marquez bisa dibilang sebagai pusat perhatian dan selalu dibicarakan. Hal itu nggak lepas dari riwayat mentereng yang sudah dicetak pemilik nomor 93 itu dengan 8 gelar juara dunia. Ayolah pada akhirnya dialah yang selalu kita bicarakan. Jika kita melihat balapan secara individu, mungkin para bintang yang lewat adalah mereka yang menang karena mereka melakukan manuver yang menarik atau mereka yang mengacaukannya. Tapi itu berlangsung hingga Rabu. Jadi Marc Marquez ya yang dengan satu dan lain cara kita bicarakan lagi, tambah Lucinelli. Lucinelli mengaku saat ini hanya Marc Marquez yang bisa membuatnya bersingkrak saat menyaksikan balapan MotoGP musim ini. Dengan segenap kebencian yang ada, pria asal Italia tersebut memberikan tempat tersendiri kepada Marquez. Saya katakan bahwa hanya satu orang di MotoGP saat ini yang membuat saya melompat dari sofa dan orang itu adalah Marquez. Selain itu, karena dia memiliki semua kebencian itu, saya semakin menyukai Marc Marquez, pungkas Lucinelli. Apakah kalian sepakat dengan pernyataan Lucinelli ini bahwa Marc Marquez saat ini adalah sentral figur atau pusat perhatian daripada olahraga balap motor ini? Silakan tulis pendapat dan jawaban kalian di kolom komentar.